Kami awali Kompas Siang dengan informasi upaya pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat kembali dilakukan sejak pagi hari tadi. Pencarian akan dilakukan selama 7 hari dan durasi pencarian akan ditambah apabila diperlukan. Pencarian korban dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD Jakarta, TNI, Polri, Basarnas, dan Gulkarmat dengan menyisir ruangan-ruangan gedung, terutama di lantai 7, 8, dan 9. Sebelumnya ada 14 orang dilaporkan hilang saat kebakaran dan 8 kantong jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari dan akan diperpanjang jika diperlukan. Hingga Minggu pagi, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah menerima 13 sampel DNA dari 13 keluarga korban yang melapor ke Rumah Sakit Polri. Sampel terakhir yang diterima adalah sampel DNA dari ibu korban hilang dengan nama Dian Cahyanti. Pihak DVI Rodopol Pusdokes Polri menyebut hingga hari ini Rumah Sakit Polri telah menerima 13 sampel DNA keluarga dari 13 laporan keluarga hilang. Sampel terakhir diambil dari ibu dari korban hilang atas nama Dian Cahyanti asal Bogor. Keluarga korban tiba pukul 9 pagi tadi di pos DVI Antemortem Rumah Sakit Polri. Sebelumnya, 1 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu sore kemarin. Dengan demikian, total sudah ada 8 kantung jenazah yang akan diperiksa tim Pusdokes Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi jenazah diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 pekan dengan mencocokkan data yang diberikan keluarga korban. Identifikasi itu kan pembandingan antemortem dan postmortem. Ya, antemortemnya, postmortemnya sudah kita periksa, kita ambil data. Dengan antemortemnya kita masih menunggu melengkapi ya. Nah, pemeriksaan DNA itu kan butuh waktu. Jadi DNA yang kita ambil dari jenazah, nanti kita periksa di lab DNA, kita cari profilnya, kemudian kita juga periksa sampel DNA dari keluarga. Sama-sama kita cari profilnya, nanti kita bandingkan. Kita langsung terhubung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan untuk mengetahui pencarian korban di Glodok Plaza dan Claudia Carla di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang akan memberikan informasi terkait proses identifikasi para korban. Kita ke Glodok Plaza terlebih dahulu bersama Edwin Chan. Selamat siang Edwin, apakah petugas kembali menemukan korban hilang pada siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara, kalau kita bertanya terkait dengan proses pencarian korban pada hari ini, memang dari pantauan kami, memang saya sendiri juga berdiri di depan dari akses masuk proses pencarian jenazah yang memang dari kemarin dilakukan sejak 3 hari lalu dan hari ini masuk efektif hari keempat. Memang dari pihak kepolisian maupun dari pihak penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan Jakarta, Gulkarmat Jakarta memang belum ada yang melakukan aktivitas. Nah, di sini memang sudah berhimpun para petugas di sekitar dari Glodok Plaza, mulai dari pintu Pinang Sia ke pintu Mangga Besar memang sudah berkumpul, namun kami juga masih terus memantau. Jadi untuk terkait dengan kantong jenazah yang dibawa dari tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur belum dilakukan sampai siang hari ini. Nah, tadinya kami juga sempat berdialog bersama dengan PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan. Memang Satriadi menyatakan bahwa pada kemarin pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, di sebelum jam 7 malam tersebut memang sudah dinyatakan proses pendinginan telah selesai dilakukan. Karenanya untuk segala bentuk proses pencarian korban pun juga untuk segala bentuk instruksi yang nantinya akan dilakukan untuk pembersihan dan untuk segala proses yang dilakukan pada tempat kejadian perkara akan dilimpahkan di Polsek Metro Taman Sari seperti itu. Dan
Selain dengan PLT Gulkarmat tadi yang kami tanyakan proses pencarian korban seperti apa. Memang dari Gulkarmat Jakarta sendiri masih memberikan bantuan yakni 10 hingga 12 personal dan juga light rescue sebagaimana yang mungkin bisa dilihat di belakang saya, Imran dan juga saudara. Dan yang kedua tadi juga disebutkan memang proses pembersihan ini akan dilakukan dilimpahkan juga kepada pengelola gedung. Nah, di sini pihak pengelola gedung marketing dari Glodok Plaza di sini Angga Aditya memang menyatakan bahwa proses pembersihan dilakukan juga secara internal, namun memang tidak mencakup wilayah tempat kejadian perkara. Jadi memang yang memang berfokus tempat kejadian perkara memang kan di lantai 6, 7, dan 8 disebutkan pada waktu sebelumnya memang menjadi titik kebakaran yang paling besar, yang paling terdampak, yang memang di sana ada tempat hiburan malam dan juga terdapat beberapa restoran, lounge, dan lain-lain, Imron dan saudara. Tapi untuk pembersihan internal ini akan mencakup pada 4 lantai, yakni berawal dari Rubanah atau basement, berlanjut ke LG, GF, ground floor, lower ground, dan juga ada lantai 1 dan 2. Untuk selengkapnya mari kita dengarkan pernyataan resmi dari marketing Glodok Plaza. Penyisiran dari petugas kita in-house ya, internal, didampingi dengan keamanan juga, dengan perizinan tentunya, dengan APD yang memadai, melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar. Agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Lebih dari 600 tenan terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada Rabu lalu di Glodok Plaza ini, Imron dan saudara. Dan dari pernyataannya memang kebanyakan mayoritas dari tenan memang bukan merupakan korban dari kebakaran yang terpapar langsung atau mungkin korban yang sedang dalam proses pencarian ini. Namun memang terdampak karena operasional dari Glodok Plaza tidak dapat dibuka, dan memang untuk target sendiri dari Glodok Plaza untuk melakukan pembersihan dan kembali ke operasional masih menanti koordinasi dengan Polsek dari Taman Sari dan juga dari Gulkarmat Jakarta. Nah, di sisi yang bersamaan tadi kami juga Wakapolsek dari Taman Sari sendiri, di sana ada Ujang, di sana menyatakan bahwa hari ini akan dipantau apakah sudah siap dan untuk kondisi gedung sendiri apakah sudah layak, seperti sudah memenuhi standar untuk nantinya dapat dengan aman untuk masuk dan melakukan olah TKP. Namun yang dapat kami pastikan pada hari ini akan kembali dilaksanakan untuk proses pencarian jenazah sebagaimana yang memang telah disebutkan tadi oleh Gulkarmat Jakarta, dan harapannya memang dari proses pencarian ini semoga identifikasi dari korban yang memang ditemukan. Total sudah ada 8 kantong jenazah yang dikirimkan dari tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Polri. Pun di sisi yang lain adalah sudah ada 14 total korban hilang yang dilaporkan. Ini semuanya dapat ditemukan baik melalui proses antemortem maupun hingga postmortem maupun hingga antemortem. Imron. Baik, tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Edwin Chan bahwa proses pendinginan telah selesai dilakukan pada malam hari tadi. Kemudian proses pembersihan juga sebentar lagi akan dilakukan oleh pihak pengelola internal gedung. Namun proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak internal gedung tidak mencakup lokasi yang menjadi TKP dari kebakaran gedung. Terima kasih atas laporan Anda Edwin Chan dari Glodok Plaza. Kita beralih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di sana. Selamat siang Carla. Sudah sejauh mana proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza? Ya, Imran dan juga saudara, terkait dengan sejauh mana progres yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, memang dari info yang kami dapatkan pada pagi hari tadi telah dilakukan lagi proses pendalaman terkait dengan data-data antemortem. Dan tadi pagi memang sudah ada satu keluarga yang datang untuk memberikan kemudian sampel DNA untuk kemudian selanjutnya diolah dan nantinya akan dicocokkan dengan sampel DNA dari jenazah yang telah tiba di Rumah Sakit Polri ini. Selain pengecekan dari data-data antemortem, juga tentunya sampel DNA ini penarikannya telah sedang berlangsung dan sampai saat ini masih terus dilakukan
dilakukan terkait dengan pengecekan DNA tersebut. Sejauh mana proses pengecekan DNA dan pengecekan dari data-data antemortem tersebut, saya akan bertanya langsung bagaimana terkait dengan progresnya dengan Kepala Bidang DVI Puskesdes dari Rumah Sakit Polri. Selamat siang, Pak. Pak, boleh, tadi ada satu keluarga yang baru saja juga memberikan data-data ya Pak untuk antemortem dan juga kemudian sudah memberikan sampel DNA-nya. Bisa kemudian dijelaskan sudah sejauh mana dari tadi datang jam 9 hingga saat ini apa saja progres yang telah dilakukan? Untuk kegiatan hari ini memang lebih banyak kegiatan di posko antemortem, sedangkan posko postmortem tidak menerima kiriman kantung jenazah lagi. Yang dilakukan saat ini adalah kita melengkapi data antemortem yang sudah dikumpulkan dari kemarin, dan saat ini sejak tadi ada satu keluarga yang melengkapi data sampel DNA, yaitu data yang ke-13. Dan baru saja tadi kita terima pelapor yang ke-14, jadi ada 14 korban yang sudah dilaporkan oleh keluarganya. Dan saat ini sedang dilakukan wawancara pendalaman data-data apa saja yang dibutuhkan di antemortem ini. Oke, berarti total ada 14 ya Pak, jadi 14 laporan yang masuk, dan untuk laporan ke-14 ini apakah sudah diambil juga untuk sampel DNA-nya dari keluarga korban atau mungkin ada sampel DNA dari barang-barang pribadi dari korban sendiri yang diantar oleh pihak keluarga? Untuk yang data korban ke-14 saat ini kita sedang kumpulkan data informasi umum dulu, kemudian untuk pengambilan sampel DNA-nya kita cek dulu apakah yang bersangkutan benar orang tua kandung atau anak kandung dan sebagainya. Jadi kita telusuri dulu kekerabatannya, baru nanti kita ambil sampel DNA-nya. Kalau kita belum yakin dia adalah keluarga kandung yang kita jadi target, tidak kita ambil. Untuk yang ke-14 ini kalau boleh tahu untuk korban hilang atas nama siapa Pak dan dari daerah mana keluarganya? Kalau tidak salah atas nama panggilannya Sinta, saya tidak tahu yang alamatnya di mana, saya belum cek. Kalau nggak salah korban atas nama Sinta. Data-data apa saja Pak yang kemudian diantarkan oleh keluarga korban Sinta ini Pak? Saya belum cek di di ruang antemortemnya, wawancaranya karena sedang berlangsung, saya tidak bisa masuk. Ya seperti data-data umum lah. Ya biasanya ditanya adalah kelengkapan identitasnya, kemudian ciri-ciri korban, terakhir dia pakai baju apa dan sebagainya. Data-data yang biasa dikumpulkan di data antemortem. Untuk yang tadi memberikan data pada jam 9 pagi, ini untuk atas nama korban hilang siapa Pak? Untuk data yang tadi, sampel DNA atas nama korban Dian. Untuk keluarga yang hadir ini, apakah dari pihak orang tua atau dari pihak hubungan darah seperti apa Pak? Kalau yang tadi pagi, itu ibu kandung dan kakak kandungnya tadi ya. Kalau yang ini, saya belum cek, kemungkinan adalah kerabat dekat juga. Kalau untuk yang tadi ke-13 ini, yang atas nama Dian ini, apakah data apa saja sih Pak yang dibawa oleh keluarga dari Dian ini? Kalau untuk tadi pagi ya, hanya membawa orang tua untuk kita ambil sampel DNA-nya. Sedangkan data-data pendukung kemarin sudah didalami. Kalau baik, untuk progresnya sendiri terkait dengan hasil DNA-nya diperkirakan tanggal berapa Pak? Ya, lagi untuk hasil DNA kita masih butuh waktu ya. Tadi kan kemarin sudah saya sampaikan 1-2 minggu. Kalau lancar, ya bisa lebih lama dari itu atau mungkin bisa lebih cepat tergantung dari kondisi sampel yang diperiksa di lab DNA kita. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat kembali bertugas. Ya, demikian sedikit wawancara kami dengan Kepala Bidang DVI dari Pusdokes Polri. Tadi memang dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi telah ada 5 keluarga korban yang kemudian mendatangi pos antemortem ini, baik ada yang memberikan data-data secara langsung ataupun juga pengecekan atau melengkapi data-data antemortem. Untuk hari keluarga pertama tadi yang pukul 9 itu adalah keluarga yang kemudian memberikan hasil atau akan melakukan tes DNA-nya atas nama Dian dan kemudian juga selanjutnya ada beberapa keluarga korban yang sempat mendatangi untuk kemudian mengecek apa hasil dari perkembangan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Polri ini sendiri. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa keluarga terkait dengan proses yang sedang dijalani.
Ada beberapa keluarga korban, salah satunya adalah keluarga dari Ibu Aulia Belinda yang dari Makassar. Ini yang menerangkan bahwa kontak terakhir dengan keluarganya ini adalah pada pukul 7 pagi dan ia sangat menantikan agar kemudian dapat lekas selesai untuk hasil pencocokan DNA-nya dan ia berharap dapat membawa kembali jenazah putrinya tersebut kembali ke studio, Imran. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang melaporkan bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban dari Glodok Plaza. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, seorang pramugari bernama Oshima Yukari menjadi satu dari 14 korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Lalu bagaimana kesaksian dari keluarga korban? Berikut ini wawancara jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra dengan paman Oshima Yukari. Oshima Yukari menjadi salah satu orang yang dinyatakan hilang dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu kemarin. Informasinya, Oshima Yukari bersama dengan rekan-rekannya menyambangi Glodok Plaza untuk menghadiri acara ulang tahun dari rekannya. Lebih jelasnya, lebih lengkapnya saat ini saya bersama dengan keluarga dari Oshima Yukari, bersama dengan pamannya, dengan Mas Eko. Terima kasih Mas Eko sudah berkenan waktunya bersama kami di Kompas TV. Mas Eko, boleh tahu kronologinya itu seperti apa dari keluarga sehingga mengetahui dan yakin bahwa Mbak Oshima berada di Glodok Plaza pada saat kejadian itu terjadi? Baik. Jadi begini, pada hari Kamis sore menjelang maghrib, kami keluarga yang di Jakarta itu mendapatkan kabar dari keluarga yang di Jawa bahwa ada nama keponakan kami Oshima ada di daftar di Glodok, dan kebetulan ada kabar juga dari teman dia itu menghubungi keluarga kami yang di Jawa itu bahwa Ochim memang lagi berada di Glodok saat kejadian kebakaran. Itu, Mbak. Berarti artinya dapat informasi juga dari teman-teman Mbak Ochim, disapanya dengan Mbak Ochim begitu ya, bahwa memang Mbak Ochim berada di sana. Ada berada di sana, ya. Jadi teman-teman dari komunitas dia yang di maskapai itu ada yang menghubungi keluarga kami bahwa Ochim ada di sana gitu. Ada teman yang langsung berkomunikasi dengan Mas Eko mungkin menceritakan kronologi pada saat itu? Pada malamnya begitu kami mendapatkan kabar dari itu, tentunya kami langsung menuju ke Rumah Sakit Polri. Di sana kebetulan ada temannya yang mendatangi kami juga bahwa dia bilang, Om, Ochim ada di sana Om, karena ada acara di sana gitu. Pak, sempat ada komunikasi terakhir Mas Eko dengan korban sebelum ada kejadian itu? Kalau komunikasi kami terakhir itu pas tanggal 1 Desember saja ya. Kebetulan ketemu di Taman Mini pas ayahnya ada acara di sana, kumpul di sana. Ketemu dengan Ochim saat itu, kita ketemu keluarga. Untuk kesininya tidak ada komunikasi gitu, tapi dapat kabar-kabar biasa-biasa saja, kabar baik gitu. Tapi untuk dia ada acara ke situ pun kami juga tidak tahu, tahunya justru begitu ada berita terus ada kabar dari temennya saja gitu. Alhamdulillah kemarin kami sudah ke DVI, ayahnya sudah diambil datanya untuk DNA. Dan kami sudah memberikan data-data bentuk gigi dan sebagainya sudah ke tim DVI. Ayahnya berpesan kepada saya kalau ada urusan mengenai Ochim yang ada di Jakarta, baik urusan pemulangan jenazah atau dan yang lainnya, minta tolong kepada saya karena saya yang berdomisili di Jakarta. Kami berharap keluarga mudah-mudahan jasad Ochim segera ditemukan dan akan kami kebumikan sebagaimana mestinya, karena kami umat Muslim akan kami kebumikan secara Islam. Mas Eko, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak juga kesempatan untuk berbincang, berbagi bersama kami di Kompas TV. Tentu harapannya apa yang disampaikan oleh ayah dari Mbak Ochim
mukjizat itu sesegera mungkin terjadi. Gimana kabar Mbak Ocim bisa sesegera diterima oleh keluarga? Terima kasih Mas Eko yang sabar, mewakili dari Kompas TV, terima kasih waktunya. Itu tadi, saudara, paman dari salah satu orang yang masih dinyatakan hilang, Oshima Yukari, dan saat ini kita tentu masih menunggu dari pihak yang tengah berupaya terus mencari korban-korban yang hilang. Nanda Aprilia, Junaidi Saputra, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran pagar laut di daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten yang kemarin dilakukan TNI Angkatan Laut hari ini ditunda. Baru 2 km yang sudah dibongkar dari pagar laut sepanjang 30 km. Informasinya akan hadir usai jeda. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat.